Selamat pagi. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil ide bisnis kami, yaitu mengenai startup jasa pendidikan. Nah, mengapa kami memilih startup jasa pendidikan? Karena berawal dari keresahan saya. Saya ini seorang guru les dan saya melihat anak-anak itu les setelah pulang sekolah. Dan setelah pulang sekolah itu mereka harus belajar lagi di tempat les, tapi dengan motivasi yang kurang karena mereka tampak kelelahan karena jam sekolah sudah terlalu padat dan mereka harus les lagi. Jadi, mereka di tempat les itu mereka tidak bisa fokus dan mereka kebanyakan ngantuk karena mereka harus belajar lagi di tempat les, sedangkan mereka sudah belajar di sekolah. Dan hal ini menjadi keresahan guru-guru dan teman sekerja saya, dan dari situ saya muncul ide bagaimana kita membuka jasa pendidikan tapi yang berbeda dari yang lain. Jadi kami membuka jasa pendidikan di mana anak itu tidak perlu datang ke tempat les, tapi gurunya yang datang ke rumah. Nah, memang guru yang datang ke rumah itu banyak, tapi itu kebanyakan dari mulut ke mulut. Nah, kami membuka jasa pendidikan ini, jadi si anak ini tuh memesan guru lewat aplikasi. Jadi ketika mereka ingin belajar, mereka tinggal memilih guru di aplikasi dan guru tersebut akan datang ke rumah mereka. Jadi hal ini akan membuat waktu mereka lebih efisien dan mereka bisa menentukan waktu belajar mereka tanpa harus mengikuti kayak seperti yang di tempat les pada umumnya. Jadi mereka bisa lebih fleksibel dan mereka mungkin habis pulang sekolah bisa beristirahat dulu dan mereka bisa memesan guru setelah dirasa mereka sudah uh, mau untuk belajar dan semangat untuk belajar. Dan hal ini merupakan salah satu strategi bisnis di mana bisnis ini tuh di Indonesia tuh belum ada. Mungkin sudah ada, cuma belum terkenal. Nah, jadi apa sih visi misi kami membuka jasa startup pendidikan ini? Nah, visinya itu untuk terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, mandiri, dan meningkatkan nilai anak dalam semua pelajaran untuk anak-anak di Indonesia. Terus misinya itu menjadikan nilai sekolah tentunya akan menjadi lebih baik dan menjadikan perusahaan bimbel guru yang bisa dipercaya oleh semua orang dan menjadi pesaing dengan perusahaan yang berbasis pendidikan. Nah, dan yang terakhir, meningkatkan promosi melalui sosial media maupun dengan media-media yang lain. Nah, karena kita masih baru dan yang seperti bisnis seperti kayak ini jarang di Indonesia, bahkan belum terkenal. Jadi kita akan menargetkan beberapa segmentasi pasar. Nah, jadi ada segmentasi konsumen, tempat, minat siswa, motivasi, dan manfaat. Nah, apa sih segmentasi konsumen? Jadi segmentasi konsumen ini tuh kita menargetkan uh, konsumen-konsumen di mana mereka tuh butuh guru les, tapi yang fleksibel gitu. Jadi kita menargetkan biasanya orang tua yang sibuk, karena kalau orang tua sibuk biasanya mereka tidak bisa membimbing anaknya karena mereka harus bekerja. Yang kedua, ada segmentasi tempat. Nah, kita akan mencari tempat di mana yang rata-rata tuh anak-anaknya tuh butuh jasa layanan seperti perusahaan kami. Tuh. Terus segmentasi minat siswa. Dengan segmentasi minat siswa, siswa bisa memilih mata pelajaran yang mereka ingin belajar. Jadi di aplikasi kami memiliki beberapa mata pelajaran. Jadi mereka bisa minat siswa untuk mau belajar matematika nih. Mereka tinggal pilih, oh mau belajar matematika, seperti itu. Lalu ada segmentasi manfaat. Segmentasi manfaat itu segmentasi didasari oleh manfaat yang mereka terima dari layanan perusahaan kita gitu. Target pasar dari startup kami merupakan siswa-siswi yang ingin meningkatkan nilainya atau mempertahankan rankingnya, dan juga siswa-siswi yang kurang mampu dalam mempelajari mata pelajaran di sekolah. Lalu juga target utama kami adalah orang tua yang sibuk sehingga tidak dapat mengajari anaknya tentang pelajaran di sekolah. Selanjutnya, cara marketing kami melalui sosial media, baik Instagram,
Facebook maupun Twitter, dan melalui website kami sendiri, juga melalui beberapa flyer atau broadcast. Oke, selanjutnya positioning. Kami selalu meningkatkan kepercayaan konsumen dengan cara menunjukkan kami satu-satunya jasa pendidikan dengan sistem yang efisien, fleksibel, dan dapat dipercaya oleh semua kalangan, terutama pada ibu-ibu yang merasa nilai anaknya kurang. Oke, selanjutnya itu permodalan. Permodalan itu pertama itu dari setiap pendiri startup. Contohnya kita bikin website itu dari duit yang pendiri startup. Oke, selanjutnya itu permodalan. Permodalan pertama itu dari setiap pendiri startup. Kita itu kan ada 4 orang. Pendiri startup kita itu ada 4 orang. Nah, kita itu dari masing-masing orang itu kita kumpulin berapa harganya. Bukan harganya. Oke, selanjutnya itu permodalan. Permodalan itu permodalan pertama itu dari setiap pendiri startup. Contohnya kita bikin web itu kan kita belum ada sponsor, belum ada apa, pasti kita itu harus ngeluarin dana. Nah, dana itu dari setiap pendiri startup kita. Untuk yang terakhir adalah profit. Profit yang ditargetkan sebesar 20% dari modal yang telah kita tanam. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah mendapatkan profitnya, kami mengambil 15% dari total hasil pengajar. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan tentang proyek startup kami.